Jadi ini adalah sistem pembesaran yang ada di kandang kami ya. Ini untuk bakal, regenerasi, untuk indukan-indukan dan pejantan jenis jumbo. Jadi ini usianya genap 3 bulan. Sebenarnya kurang 2 hari. Anggap aja ini 3 bulan pas. Jadi ini total populasi ada 20 ekor betina dengan 4 pejantan. Terkena wabah virus, jadi ini kita mulai untuk persiapan lagi. Persiapan dimana untuk indukan-indukan baru ya. Karena memang pada waktu itu memang indukan kami memang habis bablas, tidak ada satupun yang tersisa. Jadi mau nggak mau kita harus ambil bibit dari luar dan untuk kita besarkan kembali untuk bakal jadi indukan. Jadi sekali lagi kalau untuk ransum pakan ya, kami tidak bertele-tele juga dalam sistem pembesaran. Kami tetap berikan ransum pakan yang bagus. Karena tujuan utamanya memang untuk mencari indukan yang benar-benar berkualitas. Jadi memang kami cetak sendiri ya, nggak hitung-hitungan lah untuk produktivitas sendiri, dan kita juga nggak hitung-hitungan juga soal pemberian pakan. Seperti biasa, ransum pakan yang kami gunakan itu tekniknya sama, pembesaran maupun pembibitan kami tetap menggunakan teknik 24 jam full, dan juga ransum pakan pembesaran, ini bedanya kami menggunakan jagung giling dan pakan 511. Kami cuma menggunakan 2 bahan. Tapi kalau indukan kita pakai bebek petelur dan jagung giling. Jadi perbedaannya hanya di pakan pabrikannya saja. Tapi kalau jagung gilingnya tetap. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan pada ransum pakan. Jadi sistem penggunaan ransum pakannya juga sama. Kami menggunakan teknik ransum pakan kering, tidak ada tambahan air sedikit pun. Jadi kami berikan pakan itu full 24 jam tanpa ada batasan waktu dalam pemberian ransum pakan. Jadi ketika mulai pakan habis, langsung kita isi, pakan mulai habis, langsung kita isi, begitu seterusnya. Dan adapun untuk masalah hasil ya, ketika kita berikan pakan yang bagus nih, dengan lahan yang sesuai dengan tingkat populasinya, tentu tidak akan terjadi namanya tingkat kanibalisme, yang dimana entong itu akan memakan bulu satu dengan yang lainnya. Nah ini yang kebanyakan menjadi salah satu masalah ya atau problem ketika rekan-rekan melakukan sistem pembesaran, di mana sistem tersebut ini banyak yang makan bulu ataupun kanibalisme. Nah itu disebabkan karena biasanya tingkat populasi yang tidak sesuai dengan kepadatan kandang. Itu pengaruhnya besar rekan-rekan. Dan juga pemberian ransum pakan. Nah ransum pakan ketika pakan tersebut proteinnya tidak mencukupi untuk dalam membuat pedaging dan menumbuhkan bulu, biasa mereka itu akan cenderung lebih kanibalisme ya, yang dimana ternak-ternak kita ini makan bulu. Ini biasanya ternak-ternak kita itu yang seperti itu biasanya faktor utamanya adalah ransum pakan yang kurang tepat ataupun penggunaan ransum pakan yang basah. Nah ini sering terjadi ya. Kenapa ransum pakan yang basah saya bilang tadi? Karena ketika kita memberikan ransum pakan yang basah, biasanya ternak-ternak kita ini makan dengan sangat rakus dan pakan tersebut itu belepotan ataupun kotor menyentuh bagian bulu-bulu tersebut. Nah ini yang akan menyebabkan ternak-ternak kita ini akan memakan sisa makanan yang ada di bulu-bulu pada ternak-ternak kita. Nah ini yang biasanya kekurangan pakan. Nah mereka itu pasti akan memakan bulunya tersebut. Ini yang menyebabkan bulunya itu sering dimakanin sampai berdarah-berdarah. Nah itu kita harus menyiasatinya ya dengan tingkat populasi dan pemberian ransum pakan yang tepat. Kuncinya kalau kita memberikan pakan yang bagus nih dan tingkat kepadatan kandang yang sesuai, itu biasanya tidak akan makan bulu. Nah ini rekan-rekan bisa lihat sendiri ternak-ternak kita ini bulunya ini bersih-bersih, mengkilat, rapi-rapi semua, bahkan tidak ada yang makan bulu sama sekali. Ini bulunya rapi semua karena memang kami memberikan tempat pemandian juga, dan tiap hari kita bersihkan kandang. Jadi ternak-ternak kita ini selalu senantiasa dalam keadaan bersih dan sehat. Jadi kita ini beternak bukan semata-mata untuk fokus kepada ransum pakan dan pembesaran gitu aja, enggak. Jadi banyak hal yang harus kita perhitungkan dan kita harus perhatikan. Tingkat populasi, tingkat kepadatan kandang itu sangat berpengaruh rekan-rekan untuk cepat laju pertumbuhan. Biasanya kalau tingkat kepadatan yang kurang baik pula, ini akan menyebabkan tingkat kelumpuhan yang sangat lumayan hebat. Karena ketika ternak-ternak kita ini mengalami masa lumpuh, itu udah fatal, dan masalah
nilai jual juga pastinya akan merendah ya, apalagi di dalam sistem jumbo ini. Beda lagi kalau sistem pedaging ya nggak masalah, mau bulunya habis, mau lumpuh itu ya nggak masalah. Tapi kalau untuk nilai jual penghobi pastinya juga pasti akan redup ya. Jadi seperti ini contoh ransum pakan yang ada di kandang kami untuk sistem pembesaran jenis jumbo. Jadi yang kami sebutkan ini ransum pakannya full 24 jam, ini selalu ready ya, tidak pernah kosong tempat pakan. Jadi ketika pakan mulai kosong kita langsung tambah, pakan mulai kosong langsung kita tambah. Jadi begitu seterusnya. Ini sampai usia sampai 3 bulanan ini dia ransum pakan masih full menggunakan jagung giling dan pakan 511. Dan di awal-awal memang kami menggunakan ransum pakan full pabrikan di usia 0 sampai 1 bulan. Nah seterusnya barulah rekan-rekan itu bisa menambahkan sesuatu, bisa ditambahkan alternatif yang lainnya, itu tergantung rekan-rekan ya. Nah, tergantung di mana banyaknya sumber nutrisi yang ada di daerah setempat. Bisa menggunakan pakan alternatif hijauan maupun dari protein hewani, kita bisa kolaborasikan lah. Yang mana lebih mudah dan praktis itu bisa dijalankan ketika tidak merepotkan. Nah ini ya rekan-rekan bisa lihat sendiri ya, untuk postur juga besar, ini pejantannya, dan indukan-indukannya juga besar, dan ini populasinya ada 24 ekor, 20 betina, dan 4 pejantan ya. Jadi bulunya juga rapi, bersih, mengkilat, jadi untuk paruhnya juga bersih. Nah ini yang dimaksud dengan entoknya itu sehat, ya seperti ini, dia bersih, bulunya mengkilat, dan rapi, tidak kusam. Biasanya ternak-ternak yang bulunya kusam dalam artian kurang terawat itu ya, itu gampang terserang wabah virus, ataupun ketika terserang itu dia tidak kuat imunitasnya karena ternak-ternaknya itu kurang terawat. Biasanya kalau indukan-indukan atau pembesaran yang bagus terawat itu, walaupun terserang penyakit ataupun wabah virus, itu biasanya masih kebal ataupun lebih tahan terhadap penyakit. Walaupun memang biasanya kalau terkena virus mata biru atau MB itu ya, itu pasti akan bablas. Tergantung juga dalam penanganannya secepat apa. Jadi mungkin begitu saja nih rekan-rekan ya, video singkat yang dapat saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.